Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam menuntut ilmu, dalam belajar khususnya lughah al-Arabiyah, bahasa Arabnya yang sedang kita pelajari insyaallah, yaitu ilmu nahwu, ya, jurumiyah, ya, syarah jurumiyah al-Makudi insyaallah. Baik, rekan-rekan, ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam ini, pertemuan pertama, kita akan sampaikan pengantar, ya. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengenal dulu ini kitab apa, kelebihannya apa, kemudian target belajarnya seperti apa, dan metode belajarnya juga seperti apa, nanti kita sama-sama jelaskan. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita perkenalan singkat ya malam ini, lebih mengenal kita masing-masing, teman-teman sekalian, agar nanti bisa saling mengingatkan jika di tengah perjalanan proses belajar nanti kita mengalami futur, ya, bisa saling nanti mengingatkan. Kalau sudah kenal kan enak, ya, tapi kalau belum kenal maka yang terjadi biasanya individualis, ya, nanti temannya tidak hadir, ya sudah, nggak peduli, ya. Kita bisa saling mengingatkan jika sudah kenal. Bahkan jika satu daerah itu bisa saling uh, bertemu, ya, bisa saling bertemu di dunia yang nyata, tidak hanya di online. Baik, anak perkenalan singkat nanti juga dibarengi teman-teman lebih ke ini, ya, backgroundnya. Singkat saja, aktivitasnya apa, asal dari mana, karena ini proses kelasnya agak panjang, sekitar 25 sampai 30 pertemuan, saling kenal agar jika nanti futur kita bisa saling mengingatkan, ya. Baik, untuk anak pribadi, perkenalan singkat, anak Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal gitu, ya. Kegiatan belajar sama, masih belajar dan juga sekaligus mengajar. Untuk background, ya, belajar juga dulu di Mahat seperti antum. Mungkin antum pernah dengar Mahat Umar bin Khattab Yogyakarta. Sempat belajar di Jogja secara offline dulu sekitar tahun 2012, ya. 2012, 12 tahun yang lalu, ya. Awal itu belajar bahasa Arab. Kemudian 2 tahun lulus, selama 2 tahun sampai bisa baca kitab, kemudian diminta mengajar. Jadi pertama kali ngajar itu 2014, itu ngajar Muyasar, Muyasar jilid pertama. Ya, terus, ya, belajar di Mahat Al-Ilmi Jogja juga offline, ya. Dulu belum ada online zaman itu, sehingga offline selama 1 tahun, kemudian mengikuti mahat-mahat yang lainnya juga untuk melengkapi kekurangan, ya, karena satu mahat dengan mahat yang lain pasti ada plus minus, sehingga terus upgrade, ya, cari mahat-mahat lain yang lebih tinggi, ya. Dan juga sempat di Mahat Darussalam Jogja, itu lebih ke fikih Syafi'iyah, jadi fokus pembahasan fikih dan usul fikih mazhab Syafi'i. Jadi grade-nya lebih tinggi lagi, situ sekitar 2 tahun, ya. Dan sekarang di IOU sedang mengambil studi Islam di S2 IOU. Jadi sama, masih belajar.
terus belajar sampai akhir hayat kita ya. Dan alhamdulillah untuk Markas Ar-Ruhaili ini sendiri didirikan 2019. Ini inisiasinya 2019. Kemudian awalnya offline, kemudian karena pandemi dipindah menjadi online semuanya. Jadi sudah sekitar 5 tahun, 5 tahun perjalanan eh, mengadakan program di Markas Ar-Ruhaili. Jadi teman-teman, intinya kita terus belajar, sama-sama belajar, dan saling mengingatkan. Anda belum kenal antum, antuna, di barangkali ada yang lebih senior, bisa saling mengingatkan. Adapun di Markas Ar-Ruhaili, Jurumiyah sebenarnya sudah dibahas beberapa kitab ya, matan Jurumiyah sendiri. Jurumiyah itu nahu dasar, ya, nahu dasar, sangat tipis matannya, ya, ditulis oleh Ibnu Al-Ajurum di abad ke berapa ya? Abad ke-7 ya. Abad ke-7 Ibnu Al-Ajurum di abad ke-7. Tulis matan yang sangat ringkas seputar ilmu nahwu. Kemudian banyak disarah. Di antara sarah-sarah yang sudah dibahas di Markas Ar-Ruhaili itu ada Al-Mumti ya, Al-Mumti Sarah Jurumiyah. Ini lebih ke latihan ya, lebih ke praktek. Teorinya sedikit, tapi mensarah teorinya sedikit, banyak ke praktek Al-Quran. Jadi contoh-contohnya itu dari Al-Quran. Itu kelebihannya Al-Mumti. Dan sudah kita bahas, ada rekamannya di YouTube. Tuhfah Saniyah gitu ya. Jadi juga Sarah Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga selesai pembahasan Sarah. Ibnu Utsaimin lebih ke teori yang luas, diurai dengan bahasa yang lebih mudah. Bahasa ulama-ulama kontemporer yang lebih mudah. Juga sudah membahas nazomnya. Nazom itu, antum insyaallah paham ya, nazom itu bentuk matan yang diubah ke bentuk apa? Bait-bait ya. Nazom. Bukan syair, beda lagi kalau syair. Itu nazom Imriti ya. Imriti juga sudah selesai dibahas beberapa tahun yang lalu. Sarah yang lain, Wusobiyah juga sedang dibahas, namun dengan pengajar yang lain. Itu juga Sarah Jurumiyah dan masih banyak lagi. Dan yang sekarang insya Allah kita bahas adalah sarahnya Al-Makudi. Baik, kita mulai ya. Kita belum ke materi, jadi Anda perlu perkenalkan dulu kitabnya, kelebihannya apa. Sebenarnya ini kitab tahqiq ya. Sebenarnya bukan sarah murni, tapi sarah punya miliknya Al-Makudi, kemudian ditahqiq lagi, tahqiq atau ta'liq itu diberi catatan tambahan oleh ulama berikutnya, ulama yang lebih muda di zaman yang lebih terkini ya. Ulama-ulama kontemporer membuat ta'liq atau tahqiqnya, ditambahkan ayat-ayat Quran gitu ya. Ditambahkan penjelasannya, dipermudah bahasanya. Nah, ini namanya tahqiq, diluruskan, mungkin ada yang menyimpang dari kaidah misalnya. Ini sehingga menjadi lebih lengkap. Kita lihat di sini, ini kelebihan dari kitab ini ada, ini banyak sekali kelebihannya. Salah satunya adalah poin kelima, idzafatul zawaid min khamsyati syuruhil al-jurmiyah. Jadi ditambahkan berbagai faedah-faedah tambahan dari 5 syarah jurumiyah yang lain yang populer. Sehingga seakan-akan sekali mendayung 5 pulau terlampaui. Sekali membahas satu syarah jurumiyah, kita bisa dapatkan 5 syarah lainnya dengan pembahasan yang sama-sama ringkas. Kitab ini cuma 136 halaman, ya bersihnya 100 halaman, karena banyak mukadimahnya. Mukadimah penerbit, mukadimah pensarah, mukadimah penulis, mukadimah apalagi
pentahqiq, ada 4 kalau nggak salah mukadimahnya. Sehingga hanya 100 halaman ini sangat tipis, ya, setipis kitab Muyasar. Muyasar itu kan berapa halaman? Yang jilid 1 80-an ya. Kalau nggak salah kitab Muyasar itu 80-an halaman. Ini 100 halaman. Jadi lebih kurang setebal kitab Muyasar kalau dicetak. Gitu ya. Jadi ini tidak berat, sarah ini ringan, bahkan dipermudah bahasanya dengan pentahqiq oleh pentahqiq ya. Apa saja yang ditambahkan? Di sini ada 5 sarah yang lain. Yang pertama sini ya, Hamzah poin 1, Al-Kafrawi. Jadi ini salah satu sarah Jurumiyah juga. Dia lebih condong pada contoh-contoh ya, lebih menonjolkan contoh-contoh kasusnya. Jadi setiap sarah itu nanti fokusnya berbeda-beda. Ada yang fokusnya teori, seperti sarah Ibnu Utsaimin itu lebih teori ya, teoritis, tapi dibuat bahasa yang lebih mudah, diperluas pembahasannya. Ini yang B, Taudihat Al-Jaliyah, ini juga salah satu syarah ya dari Jurumiyah. Kemudian ada Ahmad Zaini Dahlan, juga ini syarah yang penting juga. Namun kalau kita bahas satu persatu kan mungkin banyak memakan waktu ya. Yang keempat ada syarahnya Ashmawi, juga ulama Nahwu ya. Dan terakhir ada syarahnya Ibnu Utsaimin, ini ulama kontemporer, ulama yang hidup di abad ke berapa? 20 ya, abad ke-20. Jadi bahasanya mudah, insya Allah nanti dilengkapi dengan 5 faedah dari 5 syarah-syarah lainnya ini. Baik. Kemudian kita lihat sedikit biografi dari Al-Makudi. Ya, kalau penulisnya Ibnu Al-Jurrum mungkin sudah populer ya. Ibnu Al-Jurrum atau nama lengkapnya di sini apa? Abu Abdullah bin Muhammad bin Dawud As-Sinhaji An-Nahwi ya. Al-Masyhur Bibni Al-Jurrum, yang masyhur dikenal dengan nama Ibnu Al-Jurrum. Beliau bukan orang Arab. Sini sekaligus pelajarannya. Bukan Arab asli, dilahirkan di kota Fas di Al-Maghrib, dilahirkan pada tahun 672 Hijriah, abad ke-7, dan wafat di tahun 723 Hijriah di abad ke-8. Awalnya matan Jurumiyah itu tidak dikenal di masanya. Tidak dikenal di masanya. Bahkan nama Ibnu Al-Jurrum pun tidak dikenal sama sekali. Baru kemudian di abad setelahnya mulailah matan ini ditemukan, dipelajari oleh ulama-ulama setelahnya, ternyata bagus, ringkas, tapi mencakup banyak bab nahwu ya. Ini yang bikin menarik, sehingga banyak yang mensyarah dan menjadi populer hingga sekarang. Seperti itu lebih kurang sejarahnya Ibnu Al-Jurrum ya. Kemudian kita lihat Al-Makudi. Selisih 1 abad saja. Al-Makudi nama lengkapnya siapa di sini? Al-Imam Abu Zaid Abdurrahman bin Ali bin Saleh Al-Makudi. Dan Makudi itu nama kabilah. Kabilah itu kalau di kita apa? Suku ya. Ya, suku atau suku, ras gitu ya. Dinisbahkan ke suku Makud. Ya, suku Makud, Bani Makud di dekat kota Fas. Jadi satu daerah dengan Ibnu Al-Jurrum. Al-Makudi satu daerah dengan apa? Ibnu Al-Jurrum. Hanya beda 1 abad ya. Kita lihat dilahirkan di tahun berapa? Ya 700-an ya. Hijriah, dan wafat di tahun 801 Hijriah. Berarti selisih sekitar
satu abad dengan penulis matan Jurmiyah. Baik, ini singkatnya beliau orang yang soleh, pakar di bidang logo Arabia. Kita baca di sini, ilmuhu wa akhlaquhu, ilmu dan akhlaknya. Kana rahimahullah syaikhan solihan, beliau seorang tokoh, ya, ulama yang soleh, imaman aliman fadilan, seorang imam, seorang yang alim, berilmu, ya, fadilan, orang yang utama. Kemudian wa asna alaihi tilmizuhu Ibnu Marzuki bilmi wassalah wal fadl, dan banyak yang memujinya dari murid-muridnya tentang keilmuannya, kesolehannya, dan keutamaan akhlak-akhlaknya, ya. Jadi Al-Makudi orang yang soleh, orang yang ahli ilmu, orang yang berakhlak mulia. Baik, ini yang penting harus kita ketahui dari mana kita mengambil ilmu. Dan kitab-kitabnya banyak, disebutkan di sini muallifat atau muallafatuhu, karya-karya tulisnya ada apa saja di sini. Yang paling populer kata pentahqiq apa di sini? Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Bahkan disebutkan sebelum Syarah Ibnu Aqil terkenal, betul ya, Alfiyah itu terkenal syarahnya siapa? Pakai syarahnya siapa? Ibnu Aqil. Ya, benar ya. Kalau kita dengar Alfiyah, matan Alfiyah Ibnu Malik itu terkenal dengan syarahnya Ibnu Aqil. Sebelum terkenalnya Ibnu Aqil, maka Al-Makudi ini lebih dulu membuat syarah Alfiyah. Dia lebih dulu membuat syarah Alfiyah. Itunya kelebihannya. Jadi lebih awal. Baik. Dan lain sebagainya, di antaranya syarah Ajurumiyah yang sedang atau akan kita bahas. Baik, cukup ya. Selain ini cukup sekedar pengantar. Kita lihat apa saja yang dibahas di daftar isi, ya. Ya, daftar isinya di belakang. Nah, ini yang dibahas hampir sama dengan yang dibahas di kitab Muyassar atau Nahwu Wadih. Sama aja. Hanya nanti urutan babnya yang berbeda dan metode atau pendekatan yang berbeda. Ya, pendekatan yang berbeda. Nanti kita akan rasakan kalau sudah mulai pertengahan proses belajar. Ada pendekatan yang berbeda. Ada teori-teori yang juga sedikit berbeda. Misalnya apa? Contohnya? Bedanya Muyassar sama Jurumiyah, Pak. Contohnya, pendekatan Jurumiyah, matan Jurumiyah, pendekatan ketika menjelaskan tanda-tanda i'rab. I'rab ada apa saja? Masih ingat? Marfu, ya kan? Mansub, apalagi? Majrur, majzum, ya. 4 ya. Atau istilah lainnya rofa, nasab, jar dengan jazm. Di Jurumiyah, pendekatannya adalah dijelaskan tanda utamanya dulu. Tanda utama rofa apa? Dhammah. Ya kan? Tanda utama nasab apa? Fathah. Tanda utama jar, kasrah, tanda utama jazm, sukun. Jadi pendekatannya dari situ. Jadi diklasifikasikan tanda i'rab dibagi dua. Berdasarkan harokat atau berdasarkan huruf. Ya. Yang paling utama, tanda utama itu berdasarkan harokat. Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Yang berdasarkan huruf, ini tanda namanya tanda cabang. Seperti apa? Isim musanna, isim jamak mudzakkar salim, kan marfu'nya dengan wawu, kan, muslimuna gitu kan. Mansubnya dengan ya, muslimina. Jadi dengan huruf. Ini namanya tanda cabang. Ini pendekatannya Jurumiyah. Kalau pendekatannya Muyassar gimana? Ketika membahas i'rab, coba ada yang punya kitab Muyassar,
Dibuka halaman 13, tabel 3 di halaman 13. Kitab Muyassar itu ada dua tabel. Tabel utama ya, di halaman 13 itu tabel i'rab isim mu'rab ya. Dan tabel halaman 24 itu tabel i'rab fi'il mu'rab, fi'il mudhari. Nah, lihat di situ, itu pendekatannya beda. Kalau di Muyassar tidak dijelaskan tanda utama itu yang mana. Pokoknya disampaikan semua. Isim mufrad, tanda rafa'nya apa? Dhamma gitu kan. Isim musanna, tanda rafa'nya apa? Alif, ya kan? Eh, Jamak taksir, dhamma. Udah, sampaikan semua. Tidak dijelaskan ini tanda utama, ini tanda cabang, tidak ada. Jadi pendekatannya berbeda. Itu saja. Namun bab-babnya sama. Baik ya. Ini yang dipelajari, kita lihat di sini. Nanti awal mula kita belajar tanda-tanda isim, ya, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda huruf, bab i'rab, bab ma'rifat, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Coba kebaca ya. Terus ada istilah niyabatul ya'i anil kasra. Nah, ini ada tanda namanya tanda niyabah, tanda cabang, tanda pengganti. Jadi jurumiyah itu menjadikan harokat itu sebagai tanda utama. Rofa, harokatnya apa? Tanda utamanya? Dhammah. Nah, nanti selain dhammah disebutnya niyabah, tanda pengganti atau alternatif. Nanti ada apa? Ada wawu, contohnya jamak mudzakkar salim. Ada eh, wawu juga asmaul khamsah ya, abuka misalnya. Alif contohnya apa? Isim musanna, aba, apa? eh, muslimani misalnya. Ini namanya niyabah, tanda pengganti. Nah, ini ada pendekatan seperti itu. Terus ada pembahasan apa lagi? Alamat jazm, tanda-tanda jazm, kedudukan sukun. Ya, apa lagi? Pembahasan mengenai hadzaf, ah, pembahasan mengenai sesuatu yang dihapus dalam kalimat. Ada yang dihapus. Contohnya apa? Hadzfun nun, dihapusnya huruf nun. Ketika apa biasanya nun itu dihapus? Ketika apa? Ya banyak ya faktornya, eh, dihapusnya hadfun nun, dihapusnya huruf nun. Ada hadful akhir, dihapusnya huruf terakhir karena jazm misalnya gitu ya. Ada alat penjazm dan seterusnya. Ini ada fasal. Fasal ini ya eh, bab besar gitu ya. Mu'robat, bahas i'rob. Ada mu'rob bil harokat. Nah ini tadi Anda bahas ya. Jadi jurumiyah itu membagi i'rob itu cuma dua. Berdasarkan harokat atau huruf. Yang paling utama itu harokat. Sehingga nanti muncul dhammah sebagai tanda utama rafa, fathah sebagai tanda utama nasab, kasrah sebagai tanda utama jar, sukun sebagai tanda utama jazm. Ini sebagai pendekatan metode bagi antum yang mengajar bahasa Arab, terutama nahwu, kalau bisa sampaikan kepada pemula tanda utamanya dulu. Tidak perlu sampaikan tanda cabangnya nanti. Nanti bikin bingung. Sehingga anak kalau ngajar benar-benar pemula, anak cuma bilang gini, intinya rafa itu kalau marfu akhirannya domah. Dah, ingat-ingat rafa akhirannya domah. Muhammadun, Zaidun, Kitabun, dah selesai. Mansub identik dengan akhiran fathah. Ingat-ingat, mansub akhirannya fathah. Selalu didoktrin seperti itu. Karena memang jurumiyah pendekatannya seperti itu. Dengan harokat itu tanda i'rab utamanya. Ingat-ingat ya, jar itu akhirannya kasro. Nah, itu. Ingat-ingat kalau jazm akhirannya sukun. Jadi belum menyampaikan tanda cabangnya nanti sambil berjalannya waktu. Kemudian ada pembahasan bab-bab fiil ya, ada jenis-jenis fiil seperti biasa madi, mudhari, amr. Madi, mudhari, amr. Ya, seperti biasa.
Ini sama, kalau ini sama. Nanti bahas isim-isim marfu, ada fa'il, ada bedanya dengan muyasar. Kalau jurumiyah, pembahasan isim marfu'nya atau isim mansubnya itu tidak sebanyak di muyasar. Ya, tidak sebanyak di kitab muyasar. Lebih singkat, ya, lebih simpel. Baik, itu sih yang perlu kita sampaikan. Juga ada pembahasan zona. Ini nggak ada di kitab muyasar. Nah, ini bedanya. Di kitab muyasar tidak ada pembahasan ya, tentang zona. Nggak ada kan? Ada nggak? Nggak ya? Nggak ada. Zonna wa akhwatuha. Nggak ada kan? Adanya apa? Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Nggak dijelaskan di kitab muyasar tentang zonna, atau bahkan nanti ada pembahasan kada. Kada wa akhwatuha. Kada dan saudara-saudaranya. Baik. Sisanya sama. Ada atof, naat, taukid, badal, sama. Isim mansubnya sama juga. Ada maf'ul bi, objek, masdar. Di sini nih, jurumnya istilahnya masdar. Di muyasar istilahnya apa? Maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Nah, itu bedanya. Beda istilah. Di jurumiyah disebutnya zorof zaman, zorof makan. Di muyasar disebut apa? Maf'ul fi. Maf'ul fihi. Ya. Dan ada hal sama istilahnya hal, tamis juga sama, istisna juga sama. Bab la ini maksudnya isim la ya. Nanti la nafiyul jinsi, bab munada juga ada sama. Sudah. Ini akhirnya seperti itu. Sisanya tentang isim-isim majrur karena apa? Huruf jar, atau karena huruf sumpah, atau karena idhofah. Selesai pembahasan. Ini topik-topik yang akan dibahas di Syarah Jurumiyah Al-Makudi. Ya. Sementara itu nanti sistem belajarnya fleksibel, targetnya adalah paham. Bagi yang tidak paham, jangan sungkan untuk bertanya, ya, lewat chat ataupun lewat di grup ataupun bertanya langsung. Kemudian nanti diperkenankan bagi yang ingin membaca, ya, supaya tidak jenuh bagi yang sudah bisa baca kitab. Hanya sekedar mendengarkan anak mungkin jenuh. Tapi kalau suruh baca biasanya semangat. Sebaliknya yang belum bisa baca kitab, menyimak saja itu sudah cukup. Justru kalau disuruh nanti tidak mau hadir lagi. Ya. Jadi nanti yang belum bisa baca kitab, tidak anak tunjuk. Sifatnya menawarkan, yang mau baca nanti silakan boleh membaca. Ini ya, tampilannya seperti ini. Jadi matannya bagian atas, ya, matannya berharokat. Ini bagian matannya. Ya, dua baris ini matan jurumiyah. Yang di tengah ini sarahnya, sarah al-Makudi. Nah, seperti itu ya. Yang di bawahnya ini namanya tahqiqnya. Ditambahkan nanti ada ayat Quran atau apa. Jadi ada seperti tiga baris gitu ya. Tiga, apa istilahnya? Tiga baris. Paling atas ini matannya. Nanti di tengah itu sarah al-Makudinya. Nanti di paling bawah itu tahqiqnya tadi. Mungkin ada tambahan ayat, tambahan hadis, ya, tambahan faedah dan seterusnya. Gitu, jelas ya, insyaallah. Semoga dimudahkan proses belajar ke depan. Kita cukupkan dengan doa seperti ini sebelum ditutup. Ini contoh yang tahqiq yang ditambahkan dengan ayat, ya, tambahkan dengan ayat, dibuat kalimat yang lebih mudah. Jadi ini tambahan-tambahan faedah. Jadi, ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.